Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kasus terkait mata kuliah kami, yakni Fisika Komputasi. Oke, sebelum itu saya akan memperkenalkan rekan kelompok saya dari kelompok 2. Yang pertama saya sendiri atas nama Cindy, kemudian yang kedua Siti Nur Cahya Kasmirianti, dan yang ketiga Muhammad Hijaz Azwari Dahri. Baik, sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, mari kita saksikan animasi berikut ini terlebih dahulu. Fisika. Ya, dunia kita diatur oleh fisika. Gravitasi yang menarik seluruh planet di alam semesta, pesawat terbang bertonton yang bisa melayang dan tak jatuh dari langit, sepeda yang bisa terus melaju seimbang, semuanya diatur oleh fisika. Ia bisa sebegitu luasnya karena fisika itu adalah ilmu yang membongkar bagaimana dunia alam semesta kita bekerja. Mulai dari materi terkecil di alam semesta hingga objek super raksasa seperti galaksi, mencoba menelusuri awal akhirnya semesta ini hingga memprediksi akhir dari semuanya. Tapi juga membantu bagaimana hal sehari-hari bisa bekerja, termasuk juga untuk hal-hal yang menembus batas masuk akal. Fisika adalah ilmu tentang segalanya. Selamat datang ke ilmu yang mengatur segala hal di dunia. Nah, setelah mengamati animasi tadi, maka dapat diketahui bahwa fisika tidak melulu tentang rumus. Fisika itu asik loh. Dan ternyata fisika bukan hanya berurusan dengan rumus dan hitung-hitungan, tetapi juga menggunakan bantuan dari komputer untuk menyelesaikan persoalan fisika atau disebut sebagai fisika komputasi. Nah, kira-kira apa sih itu fisika komputasi? Jadi, fisika komputasi adalah cabang fisika yang mengkombinasikan aspek fisika, matematika, dan ilmu komputer untuk menyelesaikan persoalan-persoalan fisika. Nah, salah satu contoh aplikasinya adalah kecerdasan buatan yang digunakan dalam fisika komputasi, yakni dari bantuan perangkat SciLab. SciLab adalah suatu perangkat lunak yang dikembangkan untuk komputasi numerik dan visualisasi. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai fisika komputasi dan perangkat SciLab. Langsung saja, saya dan rekan tim saya akan membahas suatu permasalahan fisika yang diselesaikan dengan menggunakan perangkat SciLab. Nah, pada kasus satu ini, saya akan menyelesaikan permasalahan fisika dengan menggunakan conditional if pada perangkat SciLab. Adapun kasusnya yaitu sebuah lampu LED akan menyala jika diberikan tegangan sebanyak 3 volt atau lebih dan tidak menyala jika tegangannya diberikan kurang dari 3 volt. Dan jika tegangannya melebihi 12 volt, maka LED-nya akan putus. Nah, buatlah kode program untuk kasus fisika tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengantar pemrograman dengan conditional if dengan perangkat SciLab. Nah, berdasarkan contoh kasus tersebut, di sini saya akan membuktikan bahwa apakah benar jika tegangan yang diberikan sebesar 3 volt atau lebih, lampu LED akan menyala. Dan jika tegangan yang diberikan kurang dari 3 volt, maka lampu LED-nya tidak menyala. Dan jika tegangan yang diberikan lebih dari 12 volt, maka lampu LED-nya akan putus. Saya akan membuktikan dengan kode program yang telah kami buat untuk kasus fisika tersebut dengan menggunakan
keynotes pada perangkat Skillab. Misalkan kita berikan tegangan lebih dari 12 volt. Misalkan kita beri tegangan 13 volt, maka kita akan lihat hasilnya apakah benar bahwa LED-nya akan putus atau tidak. Nah, kita lihat pada Skillab Console. Nah, ini membuktikan bahwa jika tegangan yang diberikan lebih dari 12 volt, maka LED-nya akan putus. Nah, kemudian kita coba memberikan tegangan yang lebih dari 3 volt. Misalkan kita berikan tegangan 5 volt, maka kita akan lihat hasilnya apakah benar bahwa LED-nya akan menyala atau tidak. Nah, kita lihat pada Skillab Console-nya, ini juga membuktikan bahwa benar jika tegangan yang diberikan lebih dari 3 volt, maka LED-nya akan menyala. Nah, kita akan coba kembali memberikan tegangan kurang dari 3 volt untuk membuktikan apakah benar jika tegangan yang diberikan kurang dari 3 volt, LED-nya tidak akan menyala. Misalkan kita berikan tegangan 2 volt. Kita akan lihat hasilnya bahwa ternyata memang benar jika tegangan yang diberikan sebesar 2 volt, maka LED-nya itu tidak akan menyala. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada teman kelompok saya untuk membahas permasalahan kasus fisika selanjutnya. Halo Sobat Fisik, gimana nih dengan contoh kasus pertama yang telah dijelaskan oleh rekan kelompok saya sebelumnya? Belajar fisika sangat asyik bukan? Terlebih lagi belajar fisika dengan memanfaatkan teknologi yang akhir-akhir ini menjadi topik pembicaraan hangat, khususnya dalam dunia pendidikan. Oke, kalau kalian sudah paham terkait penggunaan conditional if pada kasus sebelumnya, sekarang kalian simak penjelasan saya terkait kasus kedua. Pada kasus kedua ini, saya akan menyelesaikan permasalahan fisika yang dimana hasil dari execute pada laman Skillab-nya itu akan menghasilkan sebuah grafik. Nah, pada grafik ini kita bisa mengetahui apakah permasalahan yang telah saya paparkan sebelumnya itu sudah sesuai atau belum. Maksud saya permasalahan pada kasus setelah ini ya, saya akan menjelaskan permasalahan contoh kasusnya beserta dengan penyelesaiannya menggunakan aplikasi Skillab. Oke, adapun kasus yang ingin saya buktikan yaitu jika kita hendak mengamati jarak perubahan pada suatu mobil dari detik pertama hingga detik ke-8, kita dapat menghitung perubahan tersebut setiap 2 detik, di mana kecepatan mobil tersebut konstan dengan kecepatan 40 detik. Nah, pada T0 jarak yang ditempuh yaitu 0 meter. Pada T2 jarak yang ditempuh yaitu 8 meter. Pada T4 jarak yang ditempuh yaitu 16 meter. Pada T6 jarak yang ditempuh yaitu 24 meter. Pada T8 jarak yang ditempuh yaitu 32 meter. Dan pada T10 jarak yang ditempuh yaitu 40 meter. Untuk penyelesaiannya ini langsung saja kita selesaikan dengan menggunakan perangkat Keynote pada aplikasi Skillab. Langsung saja. Baik,
Berdasarkan permasalahan yang telah saya paparkan tadi, saya juga akan menunjukkan grafik yang dibentuk sesuai dengan kasus, jarak, dan kecepatan yang dialami oleh sebuah mobil. Pada kasus yang telah saya paparkan tadi, kita telah mengetahui nilai dari beberapa variabel. Kemudian nilai dari variabel tersebut kita masukkan pada laman Skinote di perangkat Skylab sebagai kode program. Itu ada kecepatan sama dengan 4, kemudian ada waktu, yaitu jarak mula-mulanya itu ada 0, kemudian yang ingin diketahui grafiknya itu dari jarak kedua sampai dengan ke 10. Nah, di sini kita tinggal memasukkan persamaan dari jarak, yaitu kecepatan dikali dengan waktu. Kemudian plotnya itu T S 0 sampai dengan R. Maksud plotnya di sini yaitu terdapat garis waktu dan juga garis jarak, yang dimana pada grafiknya itu, maksud dari 0 sampai R nya itu, pada grafiknya itu akan terdapat titik yang menunjukkan bahwa itu merupakan titik tengah dari grafik tersebut. Kemudian pada sumbu X terdapat variabel waktu, dengan simbol T, dan di garis Y terdapat variabel jarak dengan simbol S. Kemudian judulnya itu data, jarak, kecepatan dan waktu, kecepatan dan jarak serta waktu. Kemudian kita execute. Nah, ini merupakan kode program dari permasalahan yang telah saya paparkan tadi. Selanjutnya, mari kita eksekusi kode tersebut, apakah dia membentuk grafik. Nah, ini dia teman-teman, grafik dari kode program yang telah saya tuliskan. Berdasarkan dari grafik yang teman-teman lihat, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya hubungan antara jarak tempuh dengan kecepatan itu bersifat konstan, yang berarti apabila kita terus menambah waktu, maka jarak yang ditempuh juga akan semakin jauh sesuai dengan grafik ini. Dari grafik ini kita juga dapat mengetahui bahwasanya sebuah benda yang tadi kita misalkan itu adalah sebuah mobil yang melakukan gerak lurus beraturan akan menghasilkan grafik yang berbentuk linear atau berupa garis lurus dengan sudut kemiringan grafik menunjukkan nilai kecepatan dari benda tersebut, sehingga diperoleh persamaannya yaitu pi tan sudut sama dengan delta x per delta t. Maka dengan demikian kita dapat mengetahui bahwa sebuah benda bergerak lurus beraturan jika lintasan dari benda tersebut membentuk garis lurus seperti ini dan kecepatannya setiap saat adalah
tetap. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah pengetahuan dan ilmu bagi teman-teman semua yang menonton video kami ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.